Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIB Channel bersama saya, IIB Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema ketika mantan menggibahmu, ya, maka tanda ini yang kamu rasakan. Jadi terminologi atau istilah ghibah itu zaman sekarang kan populer sekali ya. Jadi membicarakan aib seseorang. Nah, biasanya perpisahan itu kan diiringi atau diikuti dengan kebencian. Baik itu benci yang terjadi dan muncul secara alamiah karena merasa dikhianati, dirugikan, disakiti, dan seterusnya. Walaupun perasaan-perasaan ini sebenarnya perasaan yang sangat subjektif ya. Kita itu kan begitu. Kita yang menyakiti orang, tapi kita merasa orang yang menyakiti kita. Ya. Kita yang merugikan orang, tetapi kita yang merasa dirugikan oleh orang lain. Jadi perasaan benci itu sebenarnya juga sangat subjektif ya. Nah, yang kedua, bisa jadi kebencian tadi memang terpaksa dia tumbuhkan agar dia bisa melupakan. Harapannya kalau dia benci, dia bisa move on. Ya, ini kan mungkin saja perpisahan tadi karena faktor memang ada benturan atau ada tembok penghalang berupa restu dari orang tua ya, yang membuat harus berpisah. Kalau kemudian dia tidak berusaha untuk membenci, maka dia khawatir untuk jatuh cinta lagi. Kalau seandainya jatuh cinta lagi, akan muncul lagi masalah dengan orang tua. Kan begitu terus lingkarannya. Nah, untuk bisa membenci, maka orang harus membicarakan. Ya, membicarakan berbagai hal tentang orang yang akan dibenci. Dalam hal ini kita, ya. Jadi dia menggibah ya, atau kemudian malah memfitnah. Pertanyaannya kemudian, tanda apa yang bisa kita rasakan ketika yang bersangkutan itu sedang ngerasani kita, ya, sedang menggibahi kita tadi, ya. Kalau orang-orang tua kita zaman dulu punya pemahaman tersendiri. Jadi misal ketika cegukan itu ya, maka mereka akan bilang, nah itu ada yang sedang membicarakan atau ada yang sedang kangen dan seterusnya tadi. Itu pemahaman orang tua kita dulu dan mungkin saja ya, itu kan bagian dari kebijaksanaan mereka ya. Bagaimana secara sains ya? Secara sains makhluk hidup itu memang Allah ciptakan dengan memiliki kepekaannya sendiri ya. Jadi misal hewan itu luar biasa. Hewan itu bahkan akan terjadi bencana alam, dia bisa merasakan terlebih dahulu ya. Misal akan terjadi gempa bumi, belum ada alat yang bisa dibuat atau ditemukan oleh manusia modern canggih untuk mendeteksi kapan terjadinya gempa bumi. Tapi hewan bisa. Jadi akan terjadi gempa bumi itu bisa diamati kan dari perilaku hewan. Misal ikan tuh, dia akan meloncat-loncat dan gerakannya lebih aktif. Itu menunjukkan atau mengindikasikan akan ada bencana alam, ya. Atau akan terjadi letusan gunung berapi, ya. Mungkin alat yang dipasang oleh manusia itu belum bisa membaca ada pergerakan aktivitas dari gunung berapi, ya. Tapi hewan mulai turun, keluar dari habitat aslinya menuju ke tempat yang dia merasa lebih aman. Nah, itu tandanya letusan gunung berapi menjadi atau sudah semakin dekat, ya. Dan selalu berjalan seiring tuh antara sains dan apa yang dilakukan atau gejala-gejala yang ditunjukkan oleh makhluk-makhluk hidup tadi, ya. Tentu manusia tidak atau belum memiliki kemampuan secanggih yang dimiliki hewan-hewan tadi, ya, untuk hal merasakan bencana alam, ya.
tetapi Allah mengaruniakan kepada kita pikiran sehingga kita terus berusaha mengembangkan teknologi untuk bisa mendeteksi kejadian-kejadian bencana alam tadi. Ya, nah termasuk juga dengan bab mantan tadi ya, mantan yang sudah bersama-sama selama bertahun-tahun ya, menangis, tertawa bersama, chemistry-nya sudah kena banget, frekuensinya juga sama ya. Maka ketika dia membicarakan, dia memfitnah dan seterusnya, tentu kita juga akan merasakan ya, walaupun mungkin subjektif lagi antara satu orang dan orang lainnya, yang dia rasakan itu sesuatu yang berbeda, tetapi dia tetap akan merasa ada sesuatu yang lain pada dirinya ketika khususnya mantannya, orang yang secara emosional hatinya sangat terikat kepada dia, sedang membicarakan keburukan yang ada pada dirinya tadi ya. Bisa jadi nih ya, ketika orang membicarakan kebaikan kita, kita tidak tahu ada apa, tetapi kita merasa bahagia. Tetapi ketika orang membicarakan keburukan kita, kita hari itu jadi bad mood ya. Jadi lemes, jadi tidak bersemangat mengerjakan berbagai aktivitas ya. Itu bisa saja terjadi pada setiap orang ya. Yang pasti nih, ketika kita tahu, misalkan pada akhirnya informasi itu sampai juga ke kita secara berantai. Dia menggibah kita kepada temannya. Temannya kemudian ngomong kepada temannya, temannya ngomong lagi kepada teman yang kenal dengan kita, akhirnya disampaikanlah kepada kita dan kita jadi tahu. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, diam dan tidak usah membalas. Karena membicarakan orang lain itu adalah perbuatan dosa. Ya, termasuk berkhibah, apalagi memfitnah tadi ya. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Qalu, "Allah wa rasuluhu a'lam." Qala, "Zikruka ahaqqa bima yakrahu." Fakila, "Afara'aita in kana fi akhi ma aqulu?" Qala, "In kana fihi ma taqulu faqad ikhtabtahu wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahattah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian apa itu ghibah?" Lalu sahabat berkata, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Engkau menyebut saudaramu tentang apa yang dia benci." Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Bagaimana pendapatmu jika apa yang aku katakan itu benar tentang saudaraku?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, "Jika engkau menyebutkan hal yang benar tentang saudaramu, engkau telah berghibah. Dan jika tidak benar, engkau telah berdusta tentang saudaramu atau sudah memfitnahnya." Ya, jadi membicarakan aib seseorang yang dia tidak suka jika aib itu dibicarakan, itu namanya ghibah. Tetapi membicarakan sesuatu yang tidak pernah kita kerjakan, itu namanya memfitnah. Dan semuanya dosa besar. Ya, jangan sampai kemudian persoalan cinta, benci, dan seterusnya mendatangkan dosa di dalam kehidupan kita. Terus mendekatkan diri kepada Allah, ya, terus memperbaiki akhlak kita, dan semoga dengan kebaikan yang kita perjuangkan, mantan akan kembali kepada kita. Akan ada keajaiban yang menunggu di depan sana. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.